Kami silakan hadirin duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Syafi'i MAG. Yang kami hormati Kepala Pusdiklat Badan Pusat Statistik, Ibu Dr. Eni Lestari Ningsih MA. Yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional. Yang kami hormati para panitia dan peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan upacara penutupan pelatihan jarak jauh, pelatihan fungsional Pranata Komputer Keahlian Angkatan 2. Pada hari ini, Jumat 25 November 2022. Marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Deden Wahyudin SPLI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang kami hormati Kepala Pusdiklat BPS, Ibu dan Bapak peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah menyelesaikan salah satu bagian dari tugas kita untuk mengikuti pelatihan Pranata Komputer ini. Ya Pak, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Pak Kepala Pusdiklat, ada beberapa hal yang perlu kami laporkan untuk kegiatan ini. Yang pertama, bahwa pelatihan Pranata Komputer ini kita laksanakan kerjasama Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat dengan Pusdiklat Badan Pusat Statistik yang telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Oktober sampai berakhir di hari ini, yaitu tanggal 25 November. Untuk pelatihan ini sendiri terdiri dari beberapa materi dasar, kemudian materi inti dan materi penunjang yang seluruh pengajarnya melibatkan Widya Suara atau tenaga pengajar dari Pusdiklat BPS. Dan baru kemarin dilaksanakan seminar laboratorium komputer yang tanggal 24 November. Dengan kegiatan semacam itu maka dihasilkanlah beberapa nilai. Yang nilai ini terdiri dari nilai disiplin dan juga nilai seminar. Untuk nilai disiplin, nilai terendah adalah 63,87, kemudian nilai tertinggi 88,75, rata-rata 78,79. Sementara untuk nilai seminar laboratorium komputer, nilai terendahnya adalah 68,50, tertingginya 97,60, kemudian rata-rata 86,75. Kemudian dari kegiatan tersebut direkapitulasilah nilai-nilai, maka nilai akhirnya adalah nilai terendahnya 21,05 dan nilai tertingginya 94,95, rata-rata 82,90. Kami sampaikan juga Pak Kepala Pusdiklat bahwa dari jumlah 40 peserta, 39 orang dinyatakan lulus dan 1 orang tidak lulus. Adapun peserta terbaik, ini perlu kami sampaikan Pak Kapus sebagai apresiasi kita terhadap para peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini selama 1 bulan. Peserta terbaik ketiga
dari Kanwil Sulawesi Utara dengan jumlah nilai 81,72 dan predikat memuaskan diraih oleh Yunias Wibi Setiadi. Yang mana orangnya? Kemudian, alhamdulillah. Kemudian yang terbaik yang kedua dengan nilai 86,50 dengan predikat sangat memuaskan diraih oleh Prakom dari IAIN Sorong yaitu Suprandoko Sutrisno. Yang mana orangnya? Ya. Kemudian peserta terbaik pertama dengan nilai 94,95 dengan predikat sangat memuaskan diraih oleh peserta berasal dari UIN Jakarta yaitu Ahmad Sofwan. Bagaimana Ahmad Sofwan? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kami sampaikan juga kepada BPS yang sudah memfasilitasi kegiatan kita dan juga kami sampaikan juga terima kasih atas kerjasama seluruh peserta. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam layanan pelatihan ini. Mudah-mudahan walaupun pelatihan ini dilaksanakan secara online, tidak mengurangi pembelajaran Ibu dan Bapak sekalian dalam penyiapan menjadi peranata komputer. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu di kegiatan-kegiatan yang lain, terutama di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara klasikal di Ciputat. Demikian ya, laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon perkenan Pak Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi untuk menutup pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan peserta yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Purwoko. Kami silakan. Bagaimana kesan pesannya? Hanya mental dari Zoom, Mbak. Oh begitu, baik. Ada yang menggantikannya, Bapak Ibu? Pak Ahmad Sofwan. Silakan Pak Ahmad Sofwan Fauzi. Di chat ada diganti dengan Bapak Ibu Wiki. Ya. Ya. Ya, kami silakan. Ya, silakan. Siapa, Pak? Wiki. Silakan, Pak. Wiki kah? Ya, Bapak Wiki. Wah, saya nggak perlu. Ya, terima kasih pada para panitia, baik dari BPS maupun dari Pusdiklat Kemenak. Yang saya hormati, terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Kapusdiklat Tenaga Administrasi Pak Syafi'i, maupun dari panitia BPS, Kepala Kapusdiklat BPS. Maaf nih Pak, mendadak Pak, jadi nggak ada persiapan dalam memberikan kesan dan pesan. Yang saya rasakan ya, terima kasih atas kegiatan yang sudah dilangsungkan ini. Alhamdulillah bagi kami kegiatan ini sangat berguna ya untuk kami dalam menyusun lupak ataupun dalam memahami butir-butir kegiatan, di situ memahami apa yang akan dilakukan Prakom dan bagaimana Prakom itu berfungsi untuk di unit kerjanya masing-masing agar sinergi dengan apa yang diharapkan dari para pimpinan di unit kerja kami masing-masing. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur bisa mengikuti kegiatan ini, walaupun dalam kegiatan ini ada satu yang tidak lulus ya itu sangat disayangkan, tapi bagaimanapun itu bagian dari perjalanan diklat ini. Ya, saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak pembekalan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sekaligus menutup kegiatan secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Syafi'i MAG, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pusdiklat Badan Pusat Statistik Ibu Dr. Eni Lestariningsih atau yang mewakili. Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional, para widya iswara, baik pada BPS, Pusdiklat BPS maupun Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, seluruh panitia, dan para peserta pelatihan fungsional peranata komputer angkatan kedua tahun 2022 yang berbahagia. Mengawali sambutan dan arahan serta penguatan-penguatan yang akan saya berikan pada acara penutupan pelatihan fungsional peranata komputer angkatan kedua tahun 2022 kerjasama Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Pusdiklat BPS. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di hari kemudian. Bapak, Ibu, dan peserta pelatihan fungsional peranata komputer yang saya hormati, pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Lestariningsih, Kapusdiklat pada Badan Pusat Statistik dan seluruh jajaran atas kerjasama penyelenggaraan Pusdiklat untuk kerjasama penyelenggaraan diklat fungsional peranata komputer ini. Sebagai instansi pembina,
kami sangat mengharapkan kesediaan dari BPS untuk senantiasa memberikan pencerahan, pelatihan kepada fungsional peranata komputer kami, karena kami memiliki cukup banyak pejabat fungsional peranata komputer yang tentu saja itu membutuhkan kepelatihan dan peningkatan kompetensi, dan itu kami sangat berharap dari BPS bisa melakukannya. Salah satu yang sudah terwujud yaitu pelatihan untuk menduduki jabatan fungsional peranata komputer ini, seperti yang sudah kita lakukan pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja bukan hanya pelatihan untuk menduduki jabatan saja, tetapi juga pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi dan untuk mengembangkan karir para pejabat fungsional peranata komputer yang ada di Kementerian Agama. Mudah-mudahan kerjasama ini terus terjalin semakin baik dari waktu ke waktu. Ibu Bapak yang saya hormati, saya juga menyampaikan selamat kepada para lulusan pelatihan yang tadi sudah disebut sebagai lulusan terbaik, 3 orang peserta terbaik dari UIN Jakarta, dari IAIN Sorong atau Jayapura tadi Pak Deden? IAIN Sorong ya? Sorong Pak. Sorong, terus kemudian yang ketiga dari? Sorong, dari UIN, dan Kanwil Sultra. Dari Kanwil Sultra apa Sulut? Sultra. Sulawesi Utara. Sulut berarti ya, Sulawesi Sulut, Utara. Ya. Oke, Sulawesi Utara. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang dinyatakan lulus sebagai lulusan terbaik, 3 lulusan terbaik. Tentu saja prestasi itu saudara raih bukan bukan sebagai sesuatu kebetulan, tetapi itu menunjukkan ikhtiar, usaha, keseriusan saudara mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir, sehingga saudara meraih predikat itu. Namun bukan berarti yang belum mendapatkan prestasi itu bukan tidak sungguh-sungguh. Bisa jadi sungguh-sungguh tetapi kalah sungguh-sungguhnya dengan 3 yang terbaik. Bukan berarti yang lain tidak serius, tetap serius, tetapi kalah seriusnya dengan 3 yang terbaik. Dan juga pasti faktor kesungguhan, keseriusan, dan kompetensi di bidang yang sekarang sedang dipelajari dan dilatihkan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk sehingga akhirnya membawa hasil seperti yang sudah kita terima informasinya dari Pak Deden tadi. Saya juga mengucapkan selamat kepada keseluruhannya dari 40 yang ternyata 39 yang lulus, 1 dinyatakan tidak lulus. Nah, tidak lulusnya ini apakah karena dia tidak mengikuti pelatihan sampai akhir atau tidak memenuhi standar minimal keikutsertaan, atau dari hasil ujiannya yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Nah, apapun itu, ketidaklulusan ini tentu akan sangat mempengaruhi saudara ke depannya. Karena pelatihan ini adalah pelatihan dikduk. Jadi saudara dididik untuk menduduki jabatan. Ini adalah pelatihan sebagai prasyarat saudara bisa menduduki jabatan peranata komputer. Tanpa pelatihan ini dan tanpa saudara dinyatakan lulus mengikuti pelatihan, maka saudara tidak bisa menduduki jabatan peranata komputer
sekalipun saudara di awal rekrutmen CPNS, saudara itu sudah nyata-nyata melamar dalam formasi Pranata Komputer. Tapi melamar sebagai Pranata Komputer ini, peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa untuk menduduki jabatan tertentu, saudara harus lulus dalam kediklatan. Makanya diklat ini adalah termasuk kategori diklat untuk menduduki jabatan, disingkat dikduk, ya. Jadi diklat untuk menduduki jabatan. Saudara tidak lulus ikut diklat ini, apalagi tidak mengikuti diklat ini, maka saudara tidak akan bisa menduduki jabatan sebagai Pranata Komputer. Itu. Ini sangat penting sekali, makanya saya sangat menyayangkan kenapa ada dari 40 orang, ada 1 orang yang tidak lulus. Apakah tidak lulusnya itu karena mungkin sedang sakit berkepanjangan sehingga dia kehilangan kesempatan untuk bisa mengikuti pelatihan sampai standar batas minimal kehadiran, saya nggak tahu persis itu. Tapi apapun itu kami sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ada banyak fungsional calon-calon fungsional Pranata Komputer yang mereka masih menunggu antri untuk mengikuti diklat ini agar mereka nanti bisa menduduki jabatan Pranata Komputer seperti formasi yang dulu dia lamar. Itu. Jadi masih banyak. Kalau kesempatan sekarang ini tidak lulus, ya, berarti kan dia sudah menyia-nyiakan itu. Kalau seumpama regulasi memungkinkan dia itu diberi kesempatan sekali lagi misalnya, maka dia berarti kan jadi tertunda. Tapi kalau lebih-lebih kalau misalnya regulasi tidak memungkinkan 1 tahun dari penetapan dia sebagai PNS, ya, sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar itu dia tidak lulus dalam pendidikan pelatihan yang disebut sebagai dikduk tadi, maka dia tidak bisa diangkat sebagai jabatan dalam diangkat sebagai PNS dalam jabatan Pranata Komputer. Ini kan sangat disayangkan itu, ya, sangat disayangkan, ya. Oleh karena itu saya minta keseriusan dari teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini. Selain juga saya mengucapkan selamat kepada saudara sekalian. Saudara sekalian yang saya hormati, saudara telah menyelesaikan pelatihan selama 1 bulan secara daring. Saya memahami bahwa pelatihan secara daring dalam kurun waktu yang cukup lama, karena 1 bulan, ini memang mungkin dalam tingkat tertentu merupakan tugas pekerjaan yang membosankan, yang menjenuhkan. Tapi saya yakin bahwa para widya iswara, pengajar, fasilitator, dengan keahlian mereka masing-masing, saya yakin para pengajar, widya iswara, fasilitator itu mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga meskipun belajarnya secara daring, saudara tidak merasa jenuh dan saudara mendapatkan hal-hal baru, tantangan-tantangan baru selama mengikuti pelatihan ini. Saudara-saudara yang saya hormati, saudara sudah mendapatkan bekal terkait dengan jabatan, tugas jabatan saudara sebagai Pranata Komputer melalui diklat ini. Diklat yang diberikan langsung oleh instansi pembina jabatan fungsional Pranata Komputer yaitu BPS. Dengan bekal kepelatihan ini yang nanti sebentar lagi saudara akan
ditetapkan sebagai pejabat pranata komputer, itu saudara sudah memiliki bekal untuk mengerjakan tugas jabatan saudara. Oleh karena itu, ilmu yang sudah saudara dapatkan melalui pelatihan ini betul-betul harus diimplementasikan sebagai wujud tanggung jawab jabatan fungsional saudara sebagai pranata komputer. Itu harus betul-betul saudara implementasikan dalam tugas jabatan saudara sehari-hari. Bukan hanya diimplementasikan, karena setiap PNS itu pasti menghendaki karirnya itu bisa berkembang secara wajar, ya, secara wajar. Pada saatnya naik jabatan, maka naik jabatan. Dari pranata komputer ahli pertama ke ahli muda, ke ahli madya, gitu ya, dan seterusnya sampai mentok karirnya, semua pasti menghendaki itu. Nah, oleh karena itu dengan modal pengetahuan, keterampilan yang sudah saudara dapatkan itu saudara harus implementasikan dan kembangkan, ya, kembangkan dalam melaksanakan tugas jabatan saudara. Itu harus dikembangkan. Pengembangannya seperti apa? Ada banyak ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi. Tentu saja dengan melaksanakan tugas jabatan saudara sehari-hari berurusan dengan kepranataan komputer ini, pasti akan ada banyak hal yang saudara itu akan bisa lakukan. Ya, akan ada banyak tantangan-tantangan yang saudara itu terpacu untuk memecahkannya, untuk mengembangkannya. Itulah salah satu cara bagaimana saudara mengembangkan tugas jabatan saudara sebagai pranata komputer. Cara yang lain, ya, dengan cara mengikuti pelatihan lanjut, workshop orientasi ke komputeran, kepranataan komputer, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari saudara mengembangkan karir saudara. Dan jangan lupa, ya, tadi seperti yang sudah saya sebut di awal, bahwa dalam meniti pekerjaan kita ingin bisa karir kita itu berkembang secara wajar. Ya, karir kita berkembang secara wajar. Maka meningkatkan kompetensi, ya, dengan banyak hal, dengan banyak cara itu menjadi kebutuhan kita. Dan juga kita juga harus pandai-pandai untuk mendokumentasikan setiap pekerjaan-pekerjaan kita, karena itu menjadi evidence yang sangat penting manakala kita ingin mengajukan kenaikan jabatan dari pranata komputer ahli pertama ke ahli muda. Itu kan dibutuhkan angka kredit yang diperoleh melalui berbagai kegiatan melaksanakan tugasnya, kegiatan melakukan misalnya pendampingan, ya, bahkan mungkin sampai kegiatan untuk pengembangan kekomputeran melalui karya tulis ilmiah. Itu kan bagian-bagian dari angka kredit yang harus dikumpulkan. Oleh karena itu, evidence seperti itu penting saudara dokumentasikan, saudara administrasikan secara tertib, sehingga pada saatnya dibutuhkan, saudara tidak akan kehilangan, saudara tidak akan kesulitan, karena ternyata evidence mestinya sudah saudara miliki itu hilang karena tidak terdokumentasi secara baik, tidak teradministrasi secara tertib. Nah, ini cara-cara yang harus saudara juga perhatikan, karena bukan hanya kompetensinya mutlak iya, tapi karena untuk kenaikan jabatan, untuk pengembangan karir itu perlu bukti evidence, ya, perlu evidence. Nah, evidence itu harus saudara bisa dokumentasikan, bisa saudara administrasikan secara baik dan tertib. Itu. Nah, dengan demikian
Saya yakin saudara nanti akan bisa, karir saudara akan bisa berkembang secara wajar atau bahkan mungkin berkembang secara luar biasa. Itu hak saudara ya untuk mengembangkan karir saudara, gitu ya. Sepenuhnya itu bergantung kepada kemauan dan kemampuan saudara. Kemauan saja tanpa kemampuan ya itu yang terjadi nanti malah kasak busuk dan seterusnya. Kemampuannya nggak ada tapi kemauannya untuk naik jabatannya besar sehingga akhirnya yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tindakan-tindakan yang tidak baik. Kemampuan ada tetapi kemauan nggak ada juga sama saja. Ya, dia cekatan, dia ahli mengerjakan ini itu ahli sekali, tapi ternyata kemauannya untuk meniti karirnya ini baik nggak ada. Mestinya dia waktunya untuk naik jabatan dari pranata komputer ahli pertama ke pranata komputer ahli muda, tapi karena dia tidak punya kemauan untuk itu, ya sudah dibiarkan saja. Padahal semakin kita naik jabatan fungsional kita, itu berarti tantangan semakin besar. Kalau tantangan semakin besar, kita akan semakin berkembang karena yang kita hadapi semakin kompleks dibanding dengan jenjang jabatan kita di bawahnya. Nah, kalau tantangan semakin kompleks, berarti kita juga akan semakin maju, semakin berkembang. Jadi secara personal saudara akan semakin terbaik, akan semakin teruji, semakin profesional, karir saudara pun juga akan semakin baik. Gitu. Nah, ini hal-hal ini harus menjadi perhatian saudara juga, mumpung saudara sekarang baru mengawali, ya, mumpung saudara itu baru mengawali sebagai pranata komputer. Ya, yang sebentar lagi nanti saudara akan ditetapkan dalam jabatan pranata komputer dengan jabatan ahli pertama, gitu ya. Ini hal-hal yang penting. Nah, kesungguhan saudara, ya, keseriusan saudara dan tanggung jawab saudara melaksanakan tugas jabatan dimanapun instansi saudara ditugaskan, itu adalah bagian dari tanggung jawab, bagian dari nilai-nilai profesionalitas, nilai-nilai kompetensi, dan yang pertama itu akuntabilitas saudara sebagai ASN di tempat di mana saudara ditempatkan. Ya, itu saudara harus betul-betul. Jadi ketika saudara mengerjakan tugas itu dengan tanggung jawab, ya, secara akuntabel, bukan semata-mata karena itu akan mengembangkan keahlian saudara, akan membuka karir saudara, tapi itu juga berkontribusi cukup signifikan terhadap satuan kerja saudara. Sebagai ASN, saudara memang dituntut untuk bekerja sebaik mungkin untuk menggerakkan roda organisasi di mana saudara itu ditempatkan. Ya, itu aja beberapa catatan saya, dan sekali lagi selamat saudara telah selesai mengikuti diklat fungsional pranata komputer ini sebagai pintu awal, ya, sebagai jembatan saudara untuk memasuki jabatan fungsional pranata komputer. Dengan saudara harus dengan komitmen yang sungguh-sungguh, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai pranata komputer. Bekal sudah saudara miliki, ya. Formasi sebentar lagi akan saudara duduki, ya. Tinggal komitmen saudara untuk melaksanakan tugas jabatan itu. Ya, komitmen itu penting karena tanpa komitmen saudara kerja itu seperti orang dalam keterpaksaan. Komitmen adalah bagian dari nilai-nilai yang harus kita tanamkan, ya, sebagai ASN, tidak terkecuali ASN Kementerian Agama. Selamat saya ucapkan kepada saudara, dan kembali saudara nanti bekerja
di instansinya masing-masing setelah saudara menyelesaikan tugas ini. Jadi saudara bisa lebih fokus mengerjakan tugas-tugas jabatan saudara sebagai peranata komputer di instansi masing-masing. Sampaikan salam saya kepada pimpinan Satker saudara, ke Pak Kakanwil, ke para rektor, ketua sekolah tinggi, ke Kemenag, salam dan saya untuk para pimpinan dan keluarga saudara. Demikian catatan dan sekaligus arahan untuk menutup acara diklat fungsional peranata komputer ini. Marilah acara ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pelepasan alumni pelatihan oleh Kepala Pusdiklat Badan Pusat Statistik yang kami hormati Ibu Dr. Eni Lestariningsih MA. Kami silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Rahmi. Yang saya hormati Bapak Kapusdiklat Administrasi Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Ya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu semuanya penyelenggara kolaborasi antara Pusdiklat BPS dengan Pusdiklat Kemenag dan khususnya teman-teman peserta pelatihan Prakom yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama saya haturkan banyak terima kasih Bapak Kapus untuk kerjasama kolaborasi antara Pusdiklat BPS dengan Kemenag yang sudah terjalin dengan baik beberapa tahun belakangan ini. Alhamdulillah kolaborasi ini mudah-mudahan bisa mewujudkan menciptakan SDM unggul melalui pelatihan ini dan juga terutama khususnya untuk para pejabat fungsional Prakom yang difasilitasi oleh Pusdiklat Administrasi Kementerian Agama. Teman-teman semuanya mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dan tentunya ujung-ujungnya akan membawa kebaikan untuk jenjang karir berikutnya bagi para pejabat fungsional Prakom yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Yang kedua, Bapak mohon izin juga menyampaikan kami juga sebenarnya sangat menyayangkan ada satu peserta yang belum berhasil melewati passing grade-nya Bapak. Jadi sudah saya cari info ke teman-teman ini Pak, karena satu peserta tersebut tidak mengikuti seminar Bapak, seminar hasil laboratorium. Jadi ada nilai yang belum masuk gitu. Jadi sementara penyebabnya tidak ikut seminar ini kami belum mendapat info lebih jelas. Nanti mohon izin Bapak kalau memang ada bisa yang bersangkutan ini bersedia untuk mengulang kembali, nanti kami ikutkan pada pelatihan Prakom dari forum yang lain. Gitu. Kebetulan dalam waktu dekat ini ada pelatihan Prakom dengan Sumatera Barat, Bapak, BPSDM Sumatera Barat. Nanti kalau memang yang bersangkutan ini bersedia, masih kami berikan ruang untuk mengulang Bapak. Satu kali kesempatan. Terima kasih Bu Eni, makasih. Ya Bapak, satu kali kesempatan kami berikan, mudah-mudahan bisa. Nah, seandainya tidak bisa ikut yang Sumbar, nanti kita tahun depan masih kita bisa berikan satu kali. Yang penting satu kali diambil yang gitu Pak. Karena durasinya maksimal dari sejak pelatihan terakhir itu. Nah itu mungkin ini untuk secara fundamental esensinya Bapak, kami menerapkan standar kualitas untuk pelatihan Prakom karena Pusdiklat BPS ini alhamdulillah sudah terakreditasi A+ Pak untuk penyelenggaraan pelatihan dari LAN. Jadi apabila kami turunkan misalnya terlalu akomodatif untuk teman-teman yang
belum lengkap terus kami luluskan, nanti bukan tidak menjadi pembelajaran juga nggih Bapak. Ya, jadi mudah-mudahan dan juga tentu saja bagi teman-teman yang lain, alhamdulillah selamat untuk yang sudah menyelesaikan, karena seperti Bapak Kapus sampaikan tadi, ini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi juga butuh komitmen gitu ya, komitmen untuk terus bertumbuh, meningkatkan kompetensi diri, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk institusi. Karena sebagai fungsi ASN seperti yang tercantum dalam Undang-Undang ASN nomor 5 2014, salah satu fungsi ASN adalah pelayanan publik gitu ya, dalam aspek pelayanan publik. Nah, peningkatan kompetensi teman-teman melalui pelatihan penangkap ini ya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan adanya kompetensi yang meningkat dari hasil pelatihan ini. Demikian Bapak, mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih untuk kolaborasinya antara Pusiklat Administrasi Kemenak dengan Pusiklat Badan Pusat Statistik. Terima kasih Bapak, semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, dan demikian juga untuk Bapak Kapus, lancar barokah semua urusan, mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali pada forum-forum berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriring harapan semoga kegiatan berjalan, semoga kegiatan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Deden Wahyudin SVLI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan kita, marilah kita akhiri dengan membaca doa. Bagi yang non-muslim silakan menyesuaikan, dan bagi yang muslim izinkan saya memimpin doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabatu rasulullah ajma'in. Alhamdulillah hamdu yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiq Allahumma rabitataha wa addim wuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhfu wa syarah sudurha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaika wa ahya bi ma'rifatik wa amit ala syahadati bi sabik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara penutupan pada siang hari ini. Marilah kita akhiri bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus, mohon izin undur diri semuanya, kawan-kawan semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Rahmi, Pak Dede, dan teman-teman semuanya, Pak Budi, Pak Tama. Terima kasih juga Bu. Ini. Mudah-mudahan bisa silaturahim kapan-kapan ya, Pak Rahmi. Ya, siap Bu Kapus ya. Ya Bu. Ya, terima kasih izin live juga ya, Mas Tama, Mas Di. Terima kasih. Saya izin live. Ini saya dalam perjalanan nih Pak. Baik Ibu, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bapak Ibu. Ya, saya juga izin live ya Bapak Ibu ya. Recording stopped. Baik. Yang tidak ikut Jalan teh. Wah, Bapirit ya. Sehat selalu semuanya. Izin live juga, mau sholat Jumat. ya mau sholat Jumat Telat ini. ya. Oke. Yuk, assalamualaikum.